Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, memerintahkan kita semua untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu perintah selanjutnya Allah langsung sandingkan dengan perintah untuk mengabdi berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kalaulah seorang anak itu ditakdirkan merawat orang tuanya, salah satu atau kedua-dua orang tuanya yang saat ini sudah renta ataupun sudah pikun, Allah SWT mengingatkan agar berbicara dengan bahasa yang mulia dan jangan sekali-sekali berkata dan lain sebagainya. Itu Allah melarang. Kisah lewat video kita kali ini, ada sepasang suami istri yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah renta, sudah pikun. Suami istri tersebut mempunyai dua orang anak. Yang tua berumur 12 tahun, sedang yang kecil si bungsu berumur 8 tahun. Suatu ketika makan bersama, suami istri tersebut dengan kedua orang anaknya, ibu mereka yang sudah renta tersebut pun diajak makan bersama. Namun ketika makan, si ibu dengan tidak sengaja menumpahkan gelas pun jatuh pecah. Esok harinya sang ibu, si nenek kedua bocah tersebut ikut makan bersama lagi, dan kali ini bukan gelas, kali ini piring yang beliau jatuhkan. Piring pun pecah. Berulang dan berulang sampai pada akhirnya suatu hari sang suami tersebut menyuruh atau memerintahkan ibunya yang sudah renta tersebut untuk makan tidak bersama lagi, tetapi makan sendiri di belakang, tidak bersama lagi. Dan si ibu suruh duduk di lantai. Dan lebih tidak enaknya lagi, saudaraku yang dirahmati Allah, si ibu tersebut diberikan piring plastik, tidak lagi piring yang beling. Dikasih cangkir plastik, tidak lagi gelas beling. Terus berulang dan berulang, saudaraku, kejadian tersebut. Dan itu dilihat oleh kedua anaknya, yang si umur 12 tahun dan si bungsu umur 8 tahun tadi. Diperhatikan neneknya. Suatu ketika si nenek tadi, ibu dari suami tadi, dengan tidak sadar mungkin karena beliau sudah renta, akhirnya beliau buang air kecil di tengah rumah. Si istri marah-marah walaupun tetap dibersihkan. Berulang dan berulang, saudaraku, hingga pada satu hari si ibu dibikinkan kamar lain, tidak lagi tidur bersama mereka di dalam rumah, melainkan dibuatkan tempat khusus di belakang rumah. Si anak yang tua bertanya kepada ibunya, kenapa nenek disuruh tidur di belakang ibu? Ibu menjawab, biar rumah kita tidak pesing, biar rumah kita tidak terkena najis. Nenekmu suka pipis sembarangan. Itu jawaban ibu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, saudaraku. Ketika si bungsu tadi dan kakaknya yang tua tadi sudah lumayan besar, si yang tua memasuki umur 16 tahun dan si bungsu berumur 12 tahun. Suatu ketika suami istri tersebut pulang dari bepergian dan melihat kedua anaknya tersebut sedang membuat sesuatu. Sang suami atau sang ayah tadi bertanya kepada anaknya, kalian sedang apa? Maka anaknya yang tua menjawab, kami lagi belajar bikin kamar-kamaran, Bapak. Belajar bikin kamar. Lalu si bungsu menambahi, dan saya belajar bikin piring dari kayu, Bapak, kata si bungsu menjawab.
Si ibu bertanya, nah untuk apa kalian belajar buat kamar-kamaran, lalu yang kecil malah belajar buat piring dari kayu? Untuk apa? Perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Kedua anak tersebut menjawab dengan serempak, ini kami belajar Bapak Ibu, biar kami nanti kalau udah gede, Bapak Ibu sudah tua, kami bisa buatkan Bapak dan Ibu kamar khusus di belakang rumah kami. Dan nanti kalau Ibu Bapak sudah tua, kami akan kasih Ibu Bapak makan pakai piring dari kayu. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, seketika itu lemas sekujur badan suami istri tersebut. Mereka tersadar apa yang sudah mereka lakukan kepada ibu mereka yang sudah renta, yang sudah pikun tersebut. Dan menangislah sepasang suami istri tersebut, saudara, dan bersimpuh sujud minta ampun, mohon maaf kepada ibu mereka yang sudah renta tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran buat kita, jangan pernah kita memperlakukan ibu kita dengan cara yang baik pun itu belum selayaknya, harus dengan cara yang mulia. Muliakan orang tua kita, bersikap baik, bertutur kata yang mulia. Apalagi kalau kita ditakdirkan Allah merawat kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita yang sudah renta. Saudaraku, ingat, jangan pernah menyalahkan orang tua kita yang sudah pikun, karena mereka hakikatnya sudah seperti bayi, seperti kita lagi kecil dulu. Dan ingat saudaraku, sabar orang tua kita merawat kita masih kecil dulu, tidak akan mungkin kita menandinginya. Maka jangan pernah kita tidak bersabar merawat kedua orang tua kita. Jangan pernah menyalahkan orang tua kita, apalagi dia sudah pikun. Seumpama saja saudaraku yang dirahmati Allah, orang tua kita yang sudah pikun berkata 1 tambah 2 itu 5, maka jangan pernah kita salahkan, tetap kita benarkan. Karena dia pikun, dia sudah renta, dia sudah seperti bayi lagi. 1 tambah 2 berapa? 5 kata ibu kita yang sudah renta. Maka kita jawab, benar ibu, 1 tambah 2 itu 5. Bukan kita salahkan. Apalagi sesuatu yang memang itu dia tidak salah. Jangan pernah kita menyakiti perasaan beliau, bersikap yang tidak pantas kepada orang tua yang merawat kita dari kecil dulu. Satu hal lagi saudaraku, masalah kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita yang sudah renta, sudah pikun, ketika mereka buang air kecil atau buang air besar di kamar, jangan pernah kita mengeluh. Seperti apapun mereka buang air kecil di tengah rumah, karena mereka pikun, mereka tidak sadar, mereka sudah seperti bayi. Kita lebih dari itu saudaraku. Mari kita renungkan bersama saudaraku. Kalau ada yang hari ini sedang merawat orang tuanya sudah renta, sudah pikun, apakah pernah selama merawat orang tua itu tadi yang sudah pikun tadi, apakah pernah orang tuanya itu buang air kecil di atas perut anaknya? Apa pernah orang tua kita yang pikun itu buang air besar di pangkuan anaknya? Tentu belum pernah, dan tentu tidak pernah. Kalau kita dulu saudaraku, kita masih kecil dulu, ibu kita sudah berpakaian rapi, sudah berpakaian bersih, kita kencingi, kita buang air kecil, dan ibu kita tertawa, diusap, disalini kita, dikasih ganti, bahkan sampai kita BAB sekalipun di pangkuannya, beliau tidak marah, malah kita dibersihkan dengan kasih sayang, disalini lagi, diganti lagi pakaian kita. Lah ibu kita tidak buang air kecil di badan kita. Ibu kita yang sudah pikun tidak buang air besar di pangkuan kita. Mengapa kita harus marah? Saudaraku, ingat, ridallah biridal walidain wa sukhtillah bi sukhtil walidain. Hormati orang tua, muliakan kedua orang tua. Anak yang memuliakan orang tua, Allah akan muliakan anak tersebut. Bersyukurlah kalau hari ini ada seorang anak yang ditakdirkan Allah merawat orang tuanya. Barokah luar biasa, barokah tiada tanding di dunia ini. Bisa merawat ibunya atau ayahnya, apalagi ibunya yang dia rawat dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, tabarakallah, berkah di langit terbuka lebar untuk anak tersebut. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk anak-anak yang menyia-nyiakan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dengan mendapat ridho dari kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.